Selamat datang di channel Gaming Zone Mobile Legends Bang Bang. Di channel ini akan membahas info seputar item, hero, dan data yang dipakai di patch terbaru. Yo, apa kabar guys? Gimana kabar kalian di penghujung tahun 2020 ini? Pasti kesel kan karena corona belum hilang-hilang. Tapi santai aja, sembari menunggu corona hilang, coba lihat deh item magic bagi para user MM yang harus dipahami di meta sekarang. Jadi bagi para user MM zaman now, mungkin kalian yang mau belajar main marksman atau sering disebut MM bingung nih item apa aja yang harus dibeli ketika pakai hero ini ataupun pas lawan hero-hero tertentu. Jadi sebelum masuk ke itemnya, aku mau jelasin dulu nih. Ada dua tipe MM, yaitu MM Hyper Carry yang lane-nya itu ke lane tengah atau mid lane dengan wajib memakai spell Red Tree, yang dimana MM jenis ini menjadi tumpuan tim kamu untuk rotasi lane atas atau bawah maupun farming, dan tentunya bisa buat untuk bantai musuh. Hahaha. MM tipe ini diharuskan membeli item jungle sampai level 3 yang namanya itu adalah Raptor Machine. Yang di meta sekarang ini harus pakai spell retry ya guys untuk membelinya. Item ini tuh berfungsi untuk reduce damage jungle monster, sehingga hero yang pakai item ini tuh jadi lebih mudah farming. Nah, ini ada pasif dari item ini, serta ada stack physical attack yang dimana setiap stack itu menambahkan physical attack dari hero yang memakai item ini. Jadi agak lebih sakit juga ya guys kalau semisal udah 15 stacknya, tetapi terdapat penalti guys bagi hero-hero yang memakai ini, sehingga experience kamu itu jadi lebih lambat kalau pakai item ini. Istilahnya agak telat lah naik levelnya. Selanjutnya adalah jenis MM yang kedua adalah MM yang pergi menuju Gold Lane. Gold Lane itu adalah lane yang di minimap sebelah pojok kiri ada lambang dolar kuning. Nah, itu namanya Gold Lane, yang dimana Gold Lane itu sendiri mempunyai keuntungan untuk setiap plastik minion yang ada berupa goldnya, kamu akan mendapat gold setiap dari mid lane maupun experience lane. Yang nantinya kalau kamu jadi MM di Gold Lane ini, jangan sekali-sekali nge-skip minion yang berupa bawaan musuh guys. Nanti biasanya kamu kalah duit sama musuh dan akan dibantai deh. Nah, udah paham kan dengan dua tipe MM pada umumnya yang sering dipakai oleh orang-orang maupun pro player buat rank maupun turnamen. Langsung masuk ke jenis 5 item yang wajib bagi MM ya guys ya. Yang pertama adalah item Demon Hunter Sword. Demon Hunter Sword efeknya adalah 35 physical attack plus 25% attack speed kecil ya, tambahan physical attacknya. Tapi tunggu, ada pasif uniknya yaitu before basic attack will deal 9% of the target current HP as additional physical damage up to 60 against creep and minion. Unique passive D4, each basic attack grant 3% physical life steal for 3 seconds, stack up to 5 times. Jadi gunanya item Demon Hunter Sword ini bagi MM yang mengandalkan stack speed dan ketemu musuh yang HP-nya tebel-tebel guys. Contohnya kayak misal Cloud dan Wan, itu pakai item ini itu wajib banget hukumnya. Dikarenakan DHS itu menjadi item wajib mereka. Tanpa item itu damage dari 2 MM ini tidak akan maksimal kalau nggak pakai DHS itu sendiri guys. Misal kalau MM lainnya pakai item DHS gimana bang? Salah nggak? Nggak salah guys, tergantung musuhnya juga. Kalau semisal musuh ada tank kayak Hylos, Johnson, Beleric, ataupun fighter yang ngandelin durability kayak Tamus, Terisla, Aldous, Gato, Tilda, Yuzong, Khalid, Barat, itu bagus banget deh buat nge-counter hero-hero semacam kayak itu. DHS ini menjadi item wajib bagi MM kalau ketemu hero musuh yang tebel-tebel guys. Dan di meta sekarang ini kebanyakan hero fighter itu di set tebel buat jadi semi tank gitu. Makanya item DHS ini wajib banget nih bagi para MM zaman sekarang. Nah, selanjutnya adalah Berserker Fury. Efeknya adalah plus 65 physical attack
plus 25% critical chance. Unit pasifnya menambahkan 40% critical damage. Unit pasif Doom. Critical hit will increase the hero physical attack by 5% for 2 seconds. Jadi Berserker Fury ini menjadi item wajib bagi MM yang ngandelin burst damage critical. Burst damage critical itu penjelasan adalah setiap satu hit basic attack damage-nya itu bisa 1000 sampai 2000. Kadang ada yang 3000, tergantung critical chance. Jadi nggak tentu ya guys ya. Tergantung critical chance dari hero-hero yang ada. Nah, contoh hero-nya yang mengandalkan critical chance damage itu misal kayak Bruno, Retail, Brody, Clean dengan pasifnya, sama Granger dengan pasif atau peluru keenamnya yang berwarna merah itu ya guys, itu auto critical. Item ini menjadi item wajib bagi hero di atas karena sesuai dengan skill maupun potensi yang dimiliki hero tersebut. Kalau istilah kasarnya udah di set muntun nih buat hero tersebut, pakai item ini biar maksimal damage-nya. Nah, hero ini cocok banget buat ngelawan hero-hero musuh tipenya nggak terlalu tebel HP-nya. Kalau tank ya semacam Kufran, Grial, Kaja. Kalau fighter macam-macam Cho, Zilong, Masha, Univer, Leombot, Dairot, Sylvana. Yang intinya darah mereka itu nggak tebel-tebel amat dan bisa dihit pakai basic attack langsung kerasa banget guys darah mereka itu kurangnya. Yang ketiga adalah item Blade of Despair. Blade of Despair itu ada penjelasannya yaitu plus 160 physical attack plus 5% movement speed. Dengan unit pasif Despair, attacking enemy units that have HP below 5% will increase hero physical attack by 25% past 2 seconds. Take effect before the damage is dealt. Jadi gini guys, Blade of Despair itu adalah item physical attack yang mempunyai plus bonus physical attack tertinggi dari semua item-item yang ada. Jadi emang harganya paling mahal yaitu ada 3010 gold, yang dimana item ini tuh cocok banget bagi hero yang pasifnya itu udah ada auto critical guys, macam kayak ISS kan. Weapon Mastery ISS itu ketika dia pakai panah maupun pedang pada 2 hit pertama itu kan damage-nya auto critical, sama kayak Brody juga yang pasifnya itu juga ngandelin atau nge-trigger kritikalnya. Jadi cocok banget kalau mereka tuh di awal-awal pakai item Blade of Despair ini karena langsung terasa sakit guys, nggak usah ada critical chance soalnya kritikalnya udah langsung ke trigger tersebut. Makanya build ini cocok banget buat hero semacam kayak itu. Kalau MM lain pakai item ini gimana bang? Boleh aja, tapi jangan dibeli di early game ya guys, soalnya kurang maksimal menurut pendapat aku, yang dimana di early game itu masih susah cari goldnya dan ada item lain yang lebih murah nih yang buat dikombinasiin itu jadi lebih damage-nya lebih sakit dan cocok sama pasif hero maupun pasif skill dari MM yang lain. Selanjutnya adalah itu si Hellbird. Si Hellbird ini kenapa item ini bisa menjadi item yang wajib? Dikarenakan si Hellbird ini ada efek pasif unitnya yaitu Life Drain. Basic attack reduce HP regen effect by 15% for 3 seconds. Oke, yang item selanjutnya yang keempat adalah si Hellbird atau Deadly Blade. Sebelum di up ya guys, ini itemnya. Artinya 80 physical attack plus 25% attack speed. Ini basic left drain, basic attack reduce HP regen effect by 50% for 3 seconds. Jadi intinya item ini tuh wajib dipakai MM apapun, baik MM yang bertipe attack speed seperti Cloud, One maupun burst critical damage seperti Bruno, Brody, Granger ataupun Irithel. Soalnya damage dari fungsi item ini adalah Life Drain, yaitu yang memberikan kemampuan untuk mengurangi kemampuan regenerasi HP hero lawan sebesar 50% selama 3 detik. Nah, item ini berguna banget atau wajib banget buat lawan hero-hero yang life steal-nya tuh deres banget
macam Guinevere, Leomord, Yuzong, Ruby, Uranus, Esme, Barat, Gatot, Hylos, Beleri, Khalid, Lapu-Lapu, Hilda, Sylvana. Yang pokoknya tuh hero itu bergantung banget sama lifesteal. Hari juga bisa guys buat lawak counter agar shield dari skill 2 nya itu nggak terlalu gede, ataupun semacam hero yang bisa regen HP, Estes maupun Rafaela. Jadi itu karena lawan hero yang macam gitu kan biasanya tuh susah banget tuh dibunuh, walaupun udah besar 5 lawan 1 kok ini orang-orang lifesteal-nya darahnya nambah terus kok nggak habis-habis. Nah kalau pakai item ini kemampuan dari mereka untuk lifesteal ataupun ngisi regen HP-nya itu dikurangin, makanya tuh ini item wajib banget deh buat zaman sekarang buat bisa bunuh hero-hero macam itu. Terus yang kelima adalah Wind of Nature dengan harga 1910 gold, cukup murah dengan efek 10 physical attack plus 25% attack speed plus 15% physical lifesteal. Nah ini poin utama bagi alasan untuk membeli Wind of Nature atau WON. Ada aktif skillnya yaitu Winchan, immune to all physical damage plus 2 second. Duration become half when used by non-marksman, cooldown 70 detik. Jadi intinya ada aktif skill guys. Aktif skill tuh imun pada semua physical damage selama 2 detik. Ini khusus buat MM ya guys. Kalau misal non MM yang pakai itu cuma 1 detik jangkanya. Nih item tuh berguna banget buat MM untuk lawan hero-hero dengan physical attack yang tinggi atau bisa burst damage yang tinggi, misal kayak Link, Lancelot, Hayabusa, Cloud, HC, Natalia. Itu kan physical damage-nya kalau langsung ngincar kan langsung sakit banget guys. Jadi itu kamu pakai ini selama 2 detik tuh kamu nggak kena damage dari physical attack mereka. Jadi pinter-pinter juga mainin aktif skillnya dari item ini itu sehingga kamu tuh bisa fight lawan hero-hero itu. Ketika dia ngeluarin skillnya kamu pakai ini, terus kamu simpen skill kamu, habis dia ngeluarin skillnya kamu bisa counter nih, kamu majuin dengan skill dan backup dari teman-teman kamu. Misalkan mungkin dari tank atau pemaga nggak backup kamu, terus kamu diincer, nah pakai skill ini kan kamu masih bisa selamat dengan item ini. Jadi biar kamu para MM nggak diomelin sama teman-teman kamu padahal kamu diincer nggak ada yang cover terus. Nah terus gimana bang dengan hero MM lainnya macam Kari, Leslie, Mia, Moskov, Popol, Layla, Hanabi, Kimi, sama Roger bang? Kalau untuk hero MM macam mereka ini bebas sih teman-teman kalau mau pakai apa itu namanya combo item apa aja. Soalnya tuh MM kayak jenis mereka itu tuh gabungan antara attack speed sama critical damage-nya juga gede, jadi itu nggak menutup kemungkinan bahwa mereka tuh pakai Demon Hunter Sword, juga pakai Scarlet Phantom maupun Berserker Fury, ataupun pakai Blade of Despair juga. Karena kalau misal macam Cloud kan pakainya Demon Hunter Sword sama Golden Staff combo itemnya. Misal kalau Bruno pakai Berserker Fury sama Scarlet Phantom, Iritel juga sama, yang lainnya juga sama aja sih guys. Yang penting Left Turn sama Blade of Despair itu yang penting. Nah jadi itu dulu ya dari aku. Semisal ada kritik dan saran bisa komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kalau channel ini bermanfaat dan menambah pemahaman kamu seputar item di Mobile Legends Bang Bang. See you in the next video. Ciao.